Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Vandana. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview sebuah buku. Buku yang akan saya review kali ini berjudul Generation Gapless atau Seni Menjalin Relasi Antar Generasi. Nah, memang buku ini nanti banyak membahas tentang bagaimana caranya kita berinteraksi dan berkomunikasi terutama kaitannya dengan ketika ada isu lintas generasi. Dan untuk itu, gak usah berlama-lama lagi, yuk kita mulai review buku kali ini. Nah, bukunya ini ditulis oleh siapa sih? Nah, bagi rekan-rekan yang mungkin pernah dengar gitu ya, perusahaan namanya Talkin gitu ya, yang memang ini berfokus pada pelatihan atau pengembangan SDM di bidang komunikasi terutama. Nah, ini yang nulis adalah dua orang founder dan juga petingginya gitu ya, yaitu Erwin Parengkuan dan juga Becky Tumewu. Erwin Parengkuan sendiri mungkin bagi rekan-rekan yang sudah familiar itu adalah seorang professional coach dengan pengalaman panjang beliau terutama di dunia komunikasi. Ia merupakan pendiri, managing director dan juga fasilitator di Talkin yang memulai karirnya sebagai penyiar radio. Jadi kalau berbicara tentang pengalaman panjang beliau memang ya di bidang komunikasi karena basicnya memang dulu di radio. Nah di buku ini dia nggak sendirian, dia menulis bersama dengan Becky Tumewu, yang ini pasti saya yakin juga rekan-rekan sudah sering dengar gitu ya, karena memang sudah malang melintang di dunia pertelevisian. Dia merupakan pendiri dan juga komisaris di Talkin yang juga berpengalaman di bidang komunikasi, terutama karena ya karir beliau di bidang presenter, TV dan juga MC. Nah, memang dua orang ini memang praktisi di bidangnya masing-masing dan mereka membagikan pengalamannya, terutama pengalaman pribadi mereka ketika menghadapi lintas generasi. Nah, dalam konteks komunikasi. Memang kalau berbicara tentang ini bukunya sebenarnya tentang apa gambarannya, ini mencoba mengulas dan mengulik-ngulik gitu ya kaitannya tentang kesenjangan generasi yang memang sebenarnya menjadi topik yang banyak dibicarakan akhir-akhir ini, terutama ya 5 tahun ke belakang. Karena memang isu tentang lintas generasi ini sudah mulai muncul saat ini. Karena makin ke sini gitu ya, makin banyak generasi berbeda di dalam satu perusahaan. Kalau dulu misalkan satu perusahaan itu ada Gen X dan juga Gen millennials gitu ya. Nah, sekarang itu sudah mulai tuh Gen apa namanya? Gen Z sudah mulai masuk. Artinya apa? Di satu perusahaan bahkan bisa ada 4 jenis generasi yang memang masing-masing generasi ini punya cara hidup berbeda, cara pikir berbeda, orientasi mereka pun berbeda terutama ketika memandang sebuah pekerjaan. Nah, karena berbagai macam kebiasaan yang berbeda tadi itu memunculkan banyak konsekuensi. Apa? Salah satunya adalah konflik di dalamnya, konflik komunikasi, konflik personal, karena mungkin gen baby boomers nggak cocok dengan generasi millennials, nggak cocok juga dengan Gen Z dan sebagainya. Nah memang kalau kemudian di root gitu ya konflik-konflik yang terjadi, kemudian kebanyakan memang karena komunikasi. Nah lantas gimana sih caranya biar berbagai lintas generasi tadi bisa berinteraksi? Jadi nggak cuma komunikasi aja tapi bisa berinteraksi dengan baik. Nah itu yang dibahas melalui buku ini. Gambaran isi bukunya, kalau menurut saya ada 4 topik yang penting gitu yang dibahas di buku ini. Yang pertama adalah tentang understanding, understanding gitu ya. Atau setiap generasi ya memang berbeda, nggak bisa kita memaksa setiap generasi sama. Yang kedua adalah ada pembahasan tentang when millennials rule atau aturan main baru. Ada aturan-aturan main baru yang ini ya muncul ketika generasi millennials atau Gen Z ini juga kemudian datang. Yang ketiga adalah embracing multi-generation workforce atau kita mulai mengatur strategi komunikasi yang efektif. Gimana sih baiknya, gimana sih seharusnya komunikasi-komunikasinya, nah gitu. Dan yang keempat, yang nggak kalah pentingnya di sini adalah get ready for Gen Z atau mempersiapkan langkah selanjutnya. Karena ya di langkah selanjutnya ini sudah mulai ada Gen Z yang masuk di industri atau di perusahaan yang itu punya karakteristik yang berbeda. Nah, untuk penjelasan masing-masing bagiannya, yuk kita mulai sesaat lagi pembahasannya. Di bagian buku pertama ini memang dibahas tentang understanding gitu ya, atau setiap generasi itu pada dasarnya memang berbeda. Nggak bisa kita memaksa generasi itu sama. Di bagian itu memang banyak membahas tentang ya kehadiran generasi yang mau tidak mau itu harus dihadapi sebagai bentuk gambaran bahwa dunia ini terus berjalan. Justru kalau misalkan kemudian di satu perusahaan itu generasi
X semua gitu ya. Ini berarti ada sistem yang tidak berjalan. Sistem apa ya? Kaderisasi nggak berjalan mungkin sehingga orang-orang itu aja yang ada di sana. Nah, maka kehadiran generasi-generasi yang berbeda di perusahaan ini ya memang wajar adanya karena perusahaan itu dinamis. Dan karena memang ini wajar, ya seringkali memang kita harus mengakui ada gesekan-gesekan. Nah, ini yang juga dibahas di buku ini adalah gesekan itu nggak bisa dihindari. Tapi gesekan itu bukan hanya berbicara adalah gesekan yang negatif. Bisa jadi gesekan ketika antar generasi itu menjadi sesuatu yang positif karena itu artinya organisasi dinamis, ada perbedaan pandangan, perbedaan sudut pandang yang akhirnya akan memperkaya perusahaan. Yang kalau kita bisa memaksimalkannya itu bukan jadi masalah, bukan jadi hambatan, bukan jadi tantangan, tapi jadi peluang yang bisa dimaksimalkan. Ya karena kalau misalkan semua organisasi sama saja seperti yang tadi sudah saya sampaikan juga, kan ngeri ya, idenya bisa jadi ya itu-itu aja ide perusahaannya. Maka kalau perusahaan mau tumbuh, lawang orangnya itu-itu aja gimana caranya perusahaan kemudian tumbuh. Konsekuensinya adalah ya organisasinya nggak adaptif dan dia jadinya statis karena hanya orang di satu generasi aja. Di bagian kedua buku ini dibahas tentang When Millennials Rule atau aturan main baru. Ya karena tadi di bagian sebelumnya sudah kita bahas bahwa ya ini nggak bisa dihindari, pasti ada kok dalam keseharian kita. Dan kita pasti berinteraksi dengan orang-orang dari lintas generasi. Maka ada tuh aturan-aturan main baru. Nah, aturan main baru ini terutama untuk bagaimana individu di perusahaan itu bisa memaksimalkan potensi-potensinya. Jadi nggak cuma lihat bahwa ini negatif doang nih ada konflik, tapi ada potensinya. Nah di bagian ini memang akan banyak sekali membahas apa saja sih potensi generasi millennials yang saat ini dan masa depan nanti. Serta kira-kira apa sih yang perlu dilakukan kalau kita tuh baby boomers, Gen X untuk memahami millennials ini sehingga kita bisa memaksimalkan potensinya bagi organisasi. Karena seperti yang dilihat, kalau kita ngeliat dari angle ini anak milenial sekarang tuh nggak sopan ya, ini tata keramanya nggak ada. Kalau kita ngeliat dari sisi negatifnya doang, ya akhirnya jadinya negatif. Tapi tinggal kita lihat ada potensi peluang apa yang bisa dimaksimalkan dengan adanya generasi millennials yang makin banyak. Bahkan jumlahnya bisa 70% saat ini sudah mulai masuk. Maka di bagian ini juga banyak dibahas tentang apa kata leader-leader perusahaan yang sudah berhasil. Jadi juga ada beberapa testimoni atau insight yang mungkin dibagikan oleh para leader perusahaan yang telah berhasil terutama untuk memaksimalkan potensi generasi milenial di tempat kerjanya masing-masing. Tapi untuk bisa memaksimalkan atau memastikan prosesnya efektif, nah perlu juga tuh diselaraskan gaya komunikasi dulu. Jadi sebelum kita tahu potensi-potensinya, ya kita perlu menyelaraskan gaya komunikasi kita sehingga interaksinya lebih nyaman. Artinya ketika berbicara penyelarasan, bukan hanya gen baby boomers aja yang perlu menyesuaikan diri. Di bagian ini dibahas bahwa millennials pun perlu menyesuaikan diri. Nggak bisa hanya orangnya lain suruh menyesuaikan diri dengan diri kita. Kita pun perlu menyesuaikan diri dengan orang lain. Maka masih di bagian ini juga akan dibahas gimana caranya kita memahami generasi X atau baby boomer. Ya karena kan komunikasi itu berjalan dua arah, timbal balik. Kalau cuman satu pihak aja yang memahami, ya akhirnya nggak berjalan efektif juga komunikasi. Maka bagaimana proses interaksi, komunikasi, hubungan timbal balik yang efektif itu bisa berjalan, itu juga dibahas di bagian ini. Di bagian ketiga buku ini mulai berbicara strategi ya tentang embracing multi generation workforce. Memang sudah ada angkatan kerja kita itu sudah dari berbagai macam generasi. Maka yang perlu kita lakukan sudah bukan berbicara negatifnya aja, tapi gimana strateginya. Nah di buku itu di bagian itu sudah dibahas cukup detail juga sih menurut saya kaitannya dengan strateginya apa aja. Apa sih yang perlu dilakukan agar komunikasi antar generasi bisa berjalan dengan efektif, minim baper, minim miskomunikasi. Ya ini penting soalnya dibahas. Karena gesekan itu lumrah terutama ketika generasinya beda-beda. Tapi walaupun gesekan itu lumrah ya nggak bisa dibiarkan kan. Maka kita perlu berstrategi. Apa aja strateginya? Di bagian pertama, di strategi pertama adalah pahami siapa yang diajak bicara. Ini untuk dua sisi. Baik yang baby boomers ke millennials juga perlu memahami siapa yang diajak bicara. Kalau anak millennials ya kan mereka itu terkesannya santai, nggak suka dengan struktur terlalu tinggi, maka ya kita harus menerima ketika mereka kadang ya berbicara dengan style mereka. Tapi di sini juga dibahas ya jangan cuma gen baby boomer aja yang menyesuaikan. Millennials pun perlu paham siapa yang diajak bicara. Nah, kalau misalkan dengan yang lebih tua ya tata krama, sopan santun,
salam itu perlu ditekankan dulu karena ya kan orang-orang yang sudah senior itu butuh untuk dihargai atau diapresiasi. Yang kedua, perhatikan sikap. Ini untuk dua sisi juga. Perhatikan sikap kita, pas nggak sikap kita dengan lawan bicara kita. Karena orang itu kan melihat body language. Kalau sikap kita nggak cocok ya orang akhirnya nggak sreg. Bagi yang Gen baby boomers ya harus legowo ketika anak milenialsnya ini dilihat gerak-geriknya kok terlalu santai gitu. Bahkan di bagian dibahas bahwa ya contohnya misalkan ketika ada dulu Presiden Jokowi itu ketemu dengan petinggi Google, yang petinggi Google itu ketika datengin cuma pakai celana pendek, yaitu style mereka. Tapi bukan berarti yang milenials pun ya santuy aja, tapi mereka tetap perlu tahu tata krama ataupun harga dirinya. Yang ketiga adalah perhatikan sikap senior terhadap junior. Jangan baper. Nah, jadi senior nggak boleh baper. Jadi Gen baby boomers tuh nggak boleh baper kalau mau menghadapi millennials. Perlakukan mereka itu bukan sebagai bawahan, pesuruh, atau orang yang lebih rendah daripada kita, tapi juga sebagai partner. Berikan ruang dan arahan, bukan perintah. Berikan ruang untuk millennials ini untuk explore. Dan begitu juga kita perlu memperhatikan sikap junior terhadap senior. Yang milenials pun ya harus juga diperhatikan sikapnya terhadap para baby boomers ini. Ucapkan salam, gaya komunikasi yang sopan, jadi pendengar, minta lakukan gaya konsultasi, minta masukan kepada yang lebih senior. Karena gaya baby boomers ini kan punya pengalaman di industri yang bisa juga bermanfaat buat para milenials. Nah, ini dibahas banyak banget strateginya di bagian ketiga. Dan di bagian keempat termasuk juga ini bagian penutup, dibahas tentang bagaimana kita mempersiapkan Gen Z. Kalau di 3 bab sebelumnya itu banyak membahas tentang baby boomers, millennials. Nah, di bagian keempat ini kita perlu juga aware tentang Gen Z yang sudah mulai masuk ke dalam perusahaan. Maka kita perlu mempersiapkan. Setelah pola komunikasi dengan millennials sudah oke, kita perlu mempersiapkan gimana nih ketika ada angkatan kerja dari Gen Z. Di bagian ini akan banyak mengajak kita untuk melihat ke depan. Nggak cuma melihat Gen X, millennials, tapi juga Gen Z tadi itu. Maka di bagian ini nanti itu memang berfokus khusus pada membahas tentang karakteristik, kelebihan, kekurangan, cara interaksi, terutama untuk menghadapi Gen Z. Dan juga dibahas tentang tips dan triknya. Nanti kalau Gen Z ini masuk ke perusahaan, apa sih yang perlu dilakukan, apa sih yang perlu dipersiapkan oleh organisasi. Sehingga meskipun ada banyak generasi di perusahaan, tujuan perusahaan pun akan tetap tercapai sebagaimana mestinya. Nah, kesimpulannya dari buku ini adalah menjalin relasi antar generasi itu nggak gampang loh ya. Terutama bagi kedua sisi. Banyak orang lihat bahwa satu sisi doang, enggak. Millennials pun ngadepin baby boomers juga kadang nggak nyaman, nggak mudah. Baby boomers ngadepin millennials pun juga kadang nggak mudah. Bagi Gen X itu kan kadang merasa terganggu ketika milenial seperti itu merasa terganggu gitu ya. Dan begitu juga ketika Gen millennials. Nah, terus gimana caranya Gen X itu menyingkapi milenial dan bagaimana caranya milenial menyingkapi Gen X? Nah, ini yang dibahas di buku ini. Buku ini tuh akan menjawab. Tapi buku ini juga pas juga bagi rekan-rekan yang ingin dapat insight gimana caranya meningkatkan efektivitas komunikasi di tempat kerja, gimana caranya ngobrol dengan berbagai macam generasi yang ada di tempat kerja. Buku ini tuh bisa menjadi referensi yang tepat. Silahkan rekan-rekan cari di toko-toko buku terdekat karena ini buku baru, masih ada harusnya, dan moga-moga juga bermanfaat untuk menambah kemampuan dan skill komunikasi rekan-rekan ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya bagikan pada kesempatan review buku kali ini. Moga-moga bermanfaat dan sampai ketemu di review buku selanjutnya.